membuka hati kita bagi firman-Nya, siapkan hatimu dengan setulus-tulusnya dan percaya, tanpa ada kebimbangan dan keraguan sedikit pun akan firman-Nya. Kita berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kami sudah memuji Engkau. Saatnya Bapa di sorga, sampaikanlah isi hatimu, pesan Allah untuk kami mengerti, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Urapilah hambamu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di minggu terakhir ini saudara, firman Tuhan berjudul Membangun Nilai Luhur dalam Keluarga. Membangun nilai luhur dalam keluarga. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita baca Ulangan pasal 6 ini, dengarkan baik. Ini disebut dengan istilah sema atau sama, bahasa Ibrani, artinya dengarlah. Dan ini menjadi doa yang paling digemari oleh orang-orang Yahudi yang saleh. Ayat-ayat yang kita baca ini, doa yang paling mereka sukai. Dan saudara-saudara, kalau ikuti pembacaan ini dan kalau saudara teliti lagi ayat-ayat yang kita baca ini,
Di sana ada beberapa penekanan yang saudara harus pahami. Kenapa sampai disebut dengarlah? Yang pertama saudara-saudara, ini disebut dengan beberapa perintah. Yang pertama, perintah yang harus diperhatikan. Sekali lagi yang kita baca ini disebut perintah yang harus diperhatikan. Kedua, ayat-ayat ini di sana kita temukan penekanan yang kedua disebut sebagai ketetapan. Bacalah ayat itu nanti selidiki. Ketetapan. Kemudian yang ketiga. Di ayat ini kita menemukan penekanan yang ketiga disebut diajarkan berulang-ulang. Juga yang berikut adalah dilakukan dengan setia. Saudara-saudara, tidak ada perintah seperti ini dalam Alkitab yang penekanannya begitu hebat. Ikuti ya penjelasan ini. Perintah yang harus diperhatikan yang pertama. Yang kedua, disebut sebagai ketetapan. Kalau disebut ketetapan itu mutlak harus dilakukan. Yang ketiga, diajarkan dengan cara berulang-ulang. Dan yang berikut harus dilakukan dengan setia. Nah, inilah yang kita sebut dengan nilai luhur. Nilai luhur itu, saudaraku sekalian, bisa disebut atau memiliki arti sebagai prinsip-prinsip atau cara-cara hidup yang harus dijunjung tinggi. Dengar baik. Dihidupi oleh seseorang atau sekelompok orang. Itu namanya nilai luhur. Prinsip-prinsip atau cara-cara hidup yang harus dijunjung tinggi. Yang harus dihidupi. Baik itu secara pribadi maupun kelompok. Kelompok bisa keluarga kita. Juga bisa gereja seperti ini. Bisa pribadi. Saudara-saudara, kenapa harus dijunjung tinggi? Kenapa harus dihidupi? Saudara, nilai luhur itu juga disebut sebagai nilai-nilai yang mampu membentuk, mengubah pribadi, mengubah moral tingkah laku kita, mengubah etika hidup kita. Etika itu selalu berbicara mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Maka dengan demikian diharapkan saudara akan tercermin dalam perbuatan kita yang melahirkan apa yang disebut dengan budi luhur. Budi luhur itu artinya kesadaran tinggi. Itu namanya budi luhur. Saya cari arti budi luhur itu seperti itu. Kesadaran tinggi yang berisikan cahaya ketuhanan. Yang memberikan sinar terang dengan kalimat sederhana. Setelah seseorang menjunjung dan menghidupi prinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur tadi, maka akan muncul cahaya ilahi. Cahaya kebenaran yang bersumber dari Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Ulangan pasal 6 ini kita menemukan sebagai prinsip-prinsip yang luar biasa atau nilai luhur yang harus saudara dan saya pahami sungguh-sungguh.
Prinsip yang terkandung secara khusus di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat 4 dan 5 berkata begini, dengarlah hai orang Israel. Apa yang harus mereka dengar? Apa yang harus kita dengar? Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk saudara dan saya junjung tinggi, adalah nilai-nilai yang sangat penting yang harus kita hidupi sebagai umat Allah. Dan nilai itu ada dua hal yang sangat mendasar di sini. Nilai luhur yang luar biasa yang saudara dan saya harus sangat pahami dan sungguh-sungguh diseriusi untuk dilakukan sebab sebuah ketetapan dan harus diajarkan berulang-ulang dan dilakukan dengan setia. Yang pertama disebut Allah itu Esa. Kalau disebut Allah itu Esa, artinya dialah satu-satunya sasaran kasih. Dan dialah satu-satunya yang harus kita turuti, taati dalam hidup kita. Allah itu Esa mengajarkan kita juga bahwa tidak boleh menyembah. Tidak boleh ada ilah atau Allah lain di dalam kehidupan kita. Ini namanya nilai luhur. Ini namanya prinsip yang harus saudara pahami, yakini sungguh-sungguh. Allah itu Esa. Dalam sekali pengertian daripada Allah itu Esa, berarti hanya kepada Dia aku berharap. Hanya kepada Dia aku beribadah, hanya kepada Dia aku tunduk dan taat. Itu yang pertama, yang sampai akhirnya kita berkata, kenapa sampai begitu penting? Yang kedua, prinsip hidup nilai luhur yang kedua. Yang kedua ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini disampaikan dengan begitu serius dan sungguh-sungguh kepada bangsa itu. Dengan cara apa kita mengasihi Dia? Segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan Allah dengan cara ini? Kalau tidak, itu belum kita memiliki prinsip yang benar. Mengasihi Tuhan Allah, dan ini ditekankan. Artinya saudara-saudara, kita harus mengasihi Allah dengan tulus. Bukan hanya di mulut, bukan hanya perkataan saja, dengan tulus meluap dari dalam hati kita. Ini selalu ditekankan oleh Alkitab. Sampai suatu saat bangsa Israel disindir oleh Allah dengan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Semua kita bisa bicara yang indah-indah dari mulut kita terhadap Tuhan. Tapi Allah tidak bangga dengan ucapan-ucapan kita. Yang dibanggakan oleh Allah adalah bagaimana ucapan itu nyata di dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang membara, berkobar-kobar.
beribadah kepada Tuhan dengan semangat gairah yang luar biasa. Itu mengasihi. Saudara mengasihi pasanganmu. Apalagi di awal engkau bertemu dengan dia dulu. Maka yang disebut dengan membara itu, berkobar-kobar itu nyata. Tempat bagi saudara tidak menjadi alasan ketika saudara jatuh cinta pada seseorang. Mau jauh tidak peduli. Cuaca tidak menjadi masalah, mau hujan, mau panas, dalam gelap pun saudara akan pergi untuk menemukan dan menjumpai seseorang yang sangat kita kasih. Sakit sedikit pun kita akan abaikan demi untuk menemui dia. Itu kasih yang membara, berkobar-kobar. Apakah engkau mengasihi Tuhan Allah dengan cara itu? Atau engkau datang ke gereja karena enggak ada kegiatanmu di rumah? Kalau ada yang lebih prinsip, maka kita akan tinggalkan ibadah. Tidak sedikit orang Kristen begitu. Makanya sebagai hamba Tuhan saya amat-amati ya. Kok ke gereja malas kawan ini. Tapi kalau pesta sejauh manapun dia pergi. Engkau tidak mengasihi Tuhan Allah. Saya sudah perhatikan itu Pak. Yang saya perhatikan siapa? Ya jemaat ini. Ibadah ogah. Ogah itu bahasa sana. Ibadah itu enggak. Tapi yang namanya pesta. Sejauh manapun. Mau naik apapun. Engkau akan pergi untuk menemui atau untuk sampai ke sana. Salah tidak salah. Saudara harus bersosialisasi. Tapi kenapa untuk hal-hal seperti itu engkau lebih membara, lebih bersemangat dibanding dengan Tuhan. Tapi giliran ada masalah engkau merapat dan mendekat memohon Allah memberkatimu. Malu. Engkau datang beribadah hari ini karena malu dengan tetangga, engkau tidak mengasihi Tuhan Allah. Terlepas dari semua itu dengan berkata, aku datang bukan apa-apa, bukan karena itu. Aku berkobar-kobar. Artinya hari Minggu itu menjadi hari yang kita nantikan. Seharusnya begitu. Hari Minggu itu menjadi hari yang kita harapkan bisa datang lebih cepat. Wah, pengen cepat. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Aduh, lama lagi hari Minggu ya. Selalu dia membara untuk sampai di sana. Karena di situ kita bisa jumpa beribadah bersama dengan umat Tuhan secara bersama-sama. Tapi kalau kebalikannya yang terjadi, ya hari apa sekarang? Sabtu ya, besok Minggu. Gereja lagi. Gak usah kau datang. Kalau itunya, gak ada artinya. Tuhan pun tak suka. Dengan kasih yang diterangi pengertian. Saudara harus tahu kenapa saudara harus mengasihi Tuhan Allah. Saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu, jangan saudara takut pada Tuhan, jangan saudara beribadah pada Tuhan, jangan saudara melayani Tuhan hanya karena takut hukuman. Takut dihukum oleh Allah. Seharusnya tidak itu. Saya mengasihi Tuhan, saya beribadah, saya melayani, bukan takut dihukum. Tapi sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih saya kepada Allah atas segala apa yang Dia sudah perbuat dalam hidup. Kasihi Tuhan Allahmu dengan seutuhnya. Dengan sepenuh hati. Haleluya. Saudaraku, pemahaman bahwa Allah itu Esa. Dan harus mengasihi Dia. Itu yang ditekankan di sini. Sangat penting. Dan bagi saya sangat prinsip. Karena tadi saya sebut, kenapa sampai ada kata-kata itu disebut di sana. Perintah yang harus diperhatikan, ketetapan, diajarkan berulang-ulang, dilakukan dengan setia. Lalu disebut lanjut umurmu, dan baik keadaanmu. Sangat penting dan prinsip. Saking pentingnya hal ini saudara. Tuhan memberikan kita cara. Penekanan cara yang sangat sistematis, yang tersusun, rapi, teratur.
bagaimana nilai ini, nilai luhur ini, nilai kerajaan Allah ini dapat kita terapkan, aplikasikan dalam hidup keluarga kita. Saudara-saudara, yang pertama, bagaimana kita membangun nilai luhur dalam keluarga kita? Yang pertama, memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu. Memperhatikan perintah Tuhan. Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Musa katakan kepada bangsa Israel. Haruslah engkau perhatikan. Hari ini juga hal yang sama kusampaikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, hai jemaat GBI Permata yang ada di sini, haruslah engkau perhatikan. Kenapa kita harus perhatikan? Itu disebut nilai luhur tadi, mahal harganya. Nilai luhur itu sekali lagi ada dua. Yang pertama, Allah itu Esa, dan yang kedua, kita harus mengasihi Dia. Kita harus perhatikan terlebih dahulu. Apa artinya? Kita tidak akan pernah mengasihi, kita tidak akan pernah berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Sesuatu yang tidak kita perhatikan. Maka saudara-saudara, kita sering juga nyanyi lagu ini ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau hanya saudara ngomong tapi tidak pernah mengecap, tidak pernah melihat, beda. Tapi ketika saudara mengalaminya, lalu saudara berkata, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Dan saya mau katakan kepada saudara, jangan bilang Allah itu baik. Kecaplah betapa baiknya Tuhan itu hanya sekedar di mulut saja. Dan harus diyakini memang Dia baik. Dan kalau Dia sungguh baik kepada saudara, apa yang saudara perbuat bagi Dia? Nah, berkaitan dengan keluarga, saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang tua tentunya yang akan berperan utama di sini memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu. Saudara sekalian, sebelum anak-anak dapat dididik untuk menghidupi nilai luhur ini, yang 2 poin tadi, maka orang tua pertama-tama harus memperhatikan nilai luhur. Memperhatikan dalam arti mempercayai. Memperhatikan artinya juga menghidupinya di dalam dirinya. Memperhatikan itu juga artinya dia sadar betapa prinsip itu sangat penting dalam kehidupan kita. Oh, Allah itu Esa, berarti tidak boleh ada Allah lain. Oh, Dia harus kukasihi dengan segenap jiwa kekuatanku. Maka kita akan terdorong untuk mengajarkannya. Saudara-saudara, nilai yang dihidupi oleh orang tua itu akan dapat dilihat oleh anak yang akhirnya akan diteladani. Karena itu saudaraku sekalian, sebelum melakukan usaha apapun untuk menurunkan nilai luhur dalam keluarga kita, kita harus lebih dahulu menjunjungnya, menghidupi nilai itu dalam diri kita. Makanya kalau sampai ada orang tua paksa anaknya ke gereja, tapi dia sendiri tidak ke gereja, omong kosong. Saya heran juga, saya perhatikan ya, semua saya perhatikan. Ada ayah
sebutlah ayah yang begitu setia mengantar anaknya ke sekolah minggu sampai di depan gereja itu. Dia pulang. Tapi saya perhatikan bapak ini tidak pernah masuk sampai ke gereja, padahal anggota gereja juga. Anaknya diantar, pulang. Tidak semua Pak ya, tidak semua. Ada yang baik. Diantar malah ditemani sampai pulang, itu saya angkat jempol. Dikawani sampai pulang. Maksud saya selama ibadah ditemani, itu bagus. Dia beribadah, dikawani anaknya, dikawal anaknya, bagus. Jadi tidak mutlak diserahkan pada guru sekolah minggu. Itu kerjasama yang baik Pak. Tapi ada yang semangat hanya sampai di depan gereja, lalu dia pulang. Karena anakmu masih kecil, dia senang-senang saja diantar. Tapi tunggu suatu saat dia akan melawanmu. Dan berkata, Bapak hanya perintah saja supaya kami ke gereja. Bapak sendiri tidak pergi ke gereja. Apa jawabmu nanti? Apa jawabmu? Maka sebelum itu dilontarkan anakmu, engkau datang duluan. Haleluya. Harus dijunjung tinggi, harus dihidupi. Oh Allah itu esa, harus dikasihi. Bentuk kita mengasihi Tuhan, selalu rindu bersekutu dengan Dia. Yang kedua, bagaimana kita membangun nilai luhur dalam keluarga kita? Alkitab berkata, mengajarkan perintah itu berulang-ulang. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumah. Perhatikan ya orang tua ya, luar biasa ya. Makanya tadi saya bilang, kenapa sampai begitu seriusnya perintah ini harus kita lakukan. Ini yang saya katakan tadi, sampai dibuat sistematis sekali ya. Coba kita kembali. Apabila engkau duduk di rumah. Kedua apa? Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Maksudnya dalam perjalanan itu ikut dia. Anakmu itu ikut dalam perjalanan itu. Apakah sedang kita naik sepeda motor kita bonceng, sedang naik mobil, sedang naik bus, atau sedang berjalan kaki. Apabila engkau dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Itu maksudnya berbaring itu, ya kalau anak itu masih tidur bersama orang tuanya. Dulu kan ada dongeng ya. Saya ingat dulu waktu kecil selalu supaya tidur anak ini diceritain cerita-cerita, ya dongeng lah. Lalu bapaknya masih bercerita, anaknya udah tidur. Tapi ketika dia tidur, bapaknya bercerita, bapaknya senang karena dia sudah tidur. Nah, sekarang mari kita ceritakan. Bagaimana menceritakannya? Ceritakan. Oh, sekarang sudah tidak ada. Kemudian apabila engkau bangun. Engkau bangun ngapain? Setelah bangun di rumah tangga, apa yang kau lakukan? Ukur ya, apakah aku dan keluargaku mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Ukur. Ukurlah. Buktinya apa? Engkau bangun, engkau cari dia. Engkau bangun lalu kumpulkan anak-anakmu. Orang tua yang sadar bahwa hidup keluarga mereka bergantung pada Tuhan. Dia akan bangunkan anak-anaknya untuk berdoa. Setelah berdoa engkau tidur lagi, tidak apa-apa. Tapi kau harus bangun. Karena kita sadar, oh kalau bukan Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Bangun. Pak, anakku masih kecil kali. Ya, yang kecil-kecil tidaklah. Yang sudah mengerti. Bangun. Saudara, mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Jangan malas atau jangan putus asa. Sekali engkau ajar tidak berubah, jangan putus asa. Nih hamba Tuhan pendeta ini. Tanya anak-anak saya. Dan tanya orang yang tinggal di rumah. Mungkin mereka udah
capek dan lelah mendengar. Karena aku ucapkan berulang-ulang semua tentang prinsip-prinsip ini. Saudara, salah satu cara utama, perhatikan kalimat ini baik ya. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih kita kepada Allah, kasih kita sebagai orang tua kepada Allah, adalah mempedulikan kesejahteraan rohani, bukan hanya kesejahteraan jasmani. Oke, minggu depan kita nggak dengar lagi khotbah tentang keluar. Kenapa engkau pusing, ibu, ketika melihat baju anakmu sudah mulai rusak? Rusak atau sudah usang, lalu pusing, aduh nggak ada uang, pengen ganti bajunya. Kenapa Bapak? Waduh, sepatu anakku udah mulai robek, malu kali nanti anakku ini di sekolah. Oh, berusaha. Oke, nggak apa-apa. Aku kurangi jajanku. Aku kumpulin untuk anakku beli sepatu. Atau kebutuhan-kebutuhan yang lain anak kita berjuang. Bagus nggak? Bagus Pak. Engkau Bapak yang bertanggung jawab, engkau ibu yang luar biasa. Tapi itu kebutuhan jasmani. Tapi pernahkah kau memperlakukan hal yang sama tentang kebutuhan rohaninya? Dengar baik ini. Apakah engkau peduli tentang kesejahteraan rohaninya? Makanya dengar Pak, jangan kasih kebebasan pada anakmu untuk memilih beribadah atau tidak selagi dia masih tinggal samamu. Kecuali dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah tinggal dengan istrinya, hierarkinya sudah berbeda. Dia sudah punya keluarga sendiri dan dia bisa menentukan jalannya sendiri. Tapi selagi dia masih tinggal sama saya, itu prinsip saya. Selagi aku memberi engkau makan, harus kau tunduk pada perintah dan otoritasku sebagai orang tua. Kalau saya ikuti maunya, oh tak ada yang mau berdoa Pak. Tapi aku harus peduli. Jangan kasih kebebasan. Nak, kau ke gereja apa tidak? Enggak, Mak. Ya udahlah, di rumah kau nakku ya. Anakmu yang remaja pemuda kau tanya, mau gereja enggak? Enggak, pasti pilihannya enggak. Karena di gereja dia enggak bebas, di rumah dia bebas. Lalu saudara bilang, oke lah kalau begitu papa aja sama mama ke gereja, kau jaga rumah baik-baik ya. Sapu dulu nanti rumah ya, cuci piring di belakang ya. Enggak apa-apa kau enggak ke gereja, yang penting kau rapikan rumah semua. Engkau tidak peduli pada kebutuhan rohani. Ini dengar, saya tidak sedang marah. Tapi ini membara meluap di hati saya. Kalau saya tidak sampaikan, saya berdosa sebagai hamba Tuhan terhadap saudara, terhadap Tuhan. Pedulilah kebutuhan rohaninya, kesejahteraan rohaninya. Dengan cara apa? Berusaha menuntun mereka. Supaya mereka memiliki hubungan yang baik, hubungan yang setia pada Allah. Jangan kasih kebebasan. Kalau anakku sekolah minggu kenapa enggak mau? Enggak suka aku ke gereja di GB Permata. Enggak apa-apa, antar ke gereja lain. Boleh Pak, boleh. Ya daripada enggak mau dia di sini, antar ke gereja lain. Yang penting dia ke gereja. Enggak enak di situ sekolah minggu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pak, nanti Bapak enggak marah. Kalau Bapak lihat saya ngantar anakku ke gereja lain, enggak apa-apa. Kita yang penting tanya, tinggal saya tanya, kenapa Bapak antar ke situ anaknya? Iya Pak. Nggak suka dia katanya lihat guru sekolah minggu yang ada di GBI Permata. Satu pun tidak ada yang disukai. Oke, enggak apa-apa. Daripada dia tidak ke gereja. Anakmu yang remaja, anakmu yang pemuda, dia benci sama teman-temannya di gereja, dia benci sama ketuanya, dia benci sama pendetanya. Aku tidak suka lihat pendeta itu. Aku tidak suka lihat pembina-pembina remaja itu. Oke. Jangan biarkan, endapkan dia di rumah. Kalau dia tidak suka, suruh ke gereja lain. Sebab bukan gereja yang menyelamatkan, tapi Tuhan. Saya tidak masalah. Kalau saudara makan saya bilang Bapak Ibu. Oh Bapak itu udah lama gak ibadah, Ibu itu gak mau ibadah ya. Aku tanya, gereja gak dia? Enggak. Oh berarti bukan masalah khotbah saya yang gak bagus. Bukan masalah pelayanan yang tidak bagus, hatinya yang tidak bagus. Iya Pak. Pergi ke gereja lain tidak apa-apa. Ini sama tidak ke gereja. Di rumah semua diendapkan. Berarti bukan masalah pelayanan. Masalah hatimu yang tidak ada kerinduan pada Tuhan.
Makanya saya berulang-ulang bilang ini Pak, tidak sedang marah saya bicara ini, tapi ini sebuah kebenaran. Kan saya udah bilang Pak, kalau saudara tidak diberkati lewat pelayanan GBI Permata, gak usah jadi jemaat di sini. Cari gereja lain di mana engkau diberkati. Itu prinsip Pak, dan tidak marah. Kan sama seperti ini, saya sudah bilang. Ada di sana rumah makan, tapi makanannya basi lah, keasinan lah, setengah matang lah. Oke ya, oh gitu ya, iya. Setiap kali makan gitu. Tapi tiap hari kau makan di situ, tiap hari kau beli makanan ke situ. Yang salah itu bukan yang jualan, memang itu kemampuannya. Tidak bisa masak nasi dengan bagus, selalu mentah. Kalau tidak mentah kematangan. Oh kecari, di mana ada makanan yang nasinya bagus? Oh di sana, jauh. Oh nggak apa-apa, masalah rasa itu tidak peduli dia masalah jauh atau dekat. Itu prinsip Bapak. Haleluya. Berulang-ulang, jangan kasih peluang untuk tidak beribadah pada anak. Saya dalam hal ini keras Pak. Ya kalaupun apalagi mereka anak pendeta ya. Saya bilang, memang aku tahu seorang anak pendeta itu stres. Ada stresnya sebagai seorang anak pendeta. Kenapa? Kalau anak pendeta selalu dituntut harus jadi sama seperti pendeta. Coba kalau Christopher, coba kalau Ivana tidak ke gereja. Orang bilang apa? Percuma kau anak pendeta. Oh iya ya. Jadi harus ke gereja, harus. Coba anak jemaat mencuri dan anak pendeta mencuri, sama-sama mencuri sebutir telur ayam. Anak jemaat mencuri sebutir telur ayam, ketahuan sama penduduk. Kira-kira orang bilang apa? Anak jemaat, kenapa kau ambil itu? Oh iya, lain kali kau jangan makan, ambil lagi ya. Kau nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau anak pendeta mencuri sebutir telur, apa kata orang satu kampung itu? Sampai ke pendetanya. Percuma kau anak pendeta, mencurinya kau juga. Saudara, firman Tuhan jelas berkata begini ya. Ya apa itu? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Tugas kita sebagai orang tua selama kita masih ada dekat dengan dia, jangan hanya sibuk mengurusi kebutuhan jasmani mereka, walaupun harus kebutuhan rohaninya juga. Sebab itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan ada orang tua yang putus asa, diajar sekali tidak mempan, diajar dua kali tidak mempan, ajar terus. Saya sudah bilang di rumah, gak apa-apa kita berantem di rumah, gak apa-apa kita ribut di rumah. Kalau kita ributkan soal memperkarakan kehidupan rohani. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita membangun nilai luhur dalam keluarga kita. Yang ketiga adalah menjadi teladan hidup. Sebenarnya di ayat 7 juga bisa kita temukan ini bagian terakhir, waktu tidur, untuk berjalan dan lain sebagainya. Itu boleh disebut menjadi teladan hidup. Tapi saya mengutip satu ayat yang lain dalam Alkitab, Titus pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikian juga orang-orang muda, nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Oke, disebut di atas begini, nasihati mereka. Kenapa nasihat kita mentok? Ayo Bapak. Kenapa nasihat orang tua mentok? Kenapa? Karena hanya memberi nasihat. Nah, saya lanjut dulu. Apa yang dimaksud menjadi teladan itu, Bapak Ibu? Artinya menjadi sosok yang patut ditiru, dijadikan panutan. Bapak Ibu kan masih ingat ya, pernah saya bilang begini. Saya harus bilang sama anak saya, yang laki-laki, kalau suatu saat engkau menikah, kau harus mencari seorang wanita seperti mamamu. Kalau tidak, atau kalau bisa di atasnya lagi, berarti lebih hebat dari mamamu. Berarti mamanya harus jadi teladan.
Saya harus bilang sama putri saya, kalau suatu saat engkau berteman dengan seorang pria yang menjadi kekasih sampai suamimu, cari seperti papa. Itu namanya teladan, itu namanya panutan, sosok yang patut ditiru. Haleluya. Sebuah keteladanan akan jauh lebih baik, jauh lebih efektif ketimbang bentuk-bentuk pengajaran yang hanya bersifat teori saja. Praktek itu perlu. Saya tidak perlu bilang sama anak saya yang laki-laki, jangan merokok ya Chris, tidak perlu. Saya cukup tidak merokok. Dan ingat baik-baik, ini teladan yang saya tetap ingat sampai hari ini. Kenapa waktu SMP, waktu saya sekolah tidak merokok? Saya nggak tahu kebenaran Pak, saya belum mendalami kebenaran waktu saya SMP. Sampai hari ini, saya masih ingat komitmen saya tidak merokok itu. Sementara teman-teman saya bisa mencuri-curi waktu untuk merokok. Yang saya ingat, bapakku tidak merokok. Itu aja. Udah cerdas saya waktu itu ya. Udah cerdas. Bapakku aja yang kerja, itu kecerdasan saya. Bapak saya saja sudah kerja mati-matian. Dia nggak merokok. Aku nggak kerja, aku pula yang merokok. Itu kecerdasannya. Jadi teladan. Makanya tadi saya bilang apa? Jangan bilang paksa anakmu ke gereja suatu saat diantari ke gereja, tapi kita sendiri tidak ke gereja. Jadi saudaraku sekalian, oke, sudah mau selesai. Apabila kita mau efektif dalam mendidik anak, membangun nilai-nilai luhur, tidak ada jalan lain. Kita harus terlebih dahulu menjadi contoh nyata, teladan dari segala sesuatu yang kita ajar. Gambar yang pertama di atas itu seorang anak bertanya dalam hatinya, siapakah yang menjadi panutan saya? Role model saya siapa? Anak itu mencari jati diri. Seorang anak putri yang di tengah itu juga bertanya, siapa yang menjadi panutan saya? Who is my role model? Dan gambar yang di bawah itu, dia berjalan di depan, kasih contoh, kamu ngikut. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, bangunlah nilai luhur dalam keluarga kita. Bertekad berjuang, jangan anggap sepele ini. Tuhan memberikan kita cara karena begitu penting. Yang pertama adalah hidupi dulu kebenaran itu. Perhatikan terlebih dahulu. Terapkan dalam hidup kita. Yang kedua, ajar, sampaikan, berulang-ulang. Dan terakhir, kita harus menjadi teladan hidup bagi mereka. Maka saya percaya saudara-saudara, kita akan mampu membangun nilai luhur dalam keluarga kita. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu berlimpah-limpah. Pikirkanlah kesejahteraan rohani anak-anakmu, seluruh anggota keluargamu, supaya makin dikenan oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami. Sama seperti perintah yang sangat penting disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Supaya mereka mendengar, memperhatikannya, menghidupinya, mengajarkannya berulang-ulang. Bahwa Allah itu Esa. Dan Allah itu harus kami kasihi dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang tua mampukan kami, berikan kami hikmat wibawa. Supaya kami menghidupi apa yang kami ajarkan. Kami menjadi teladan hidup. Itulah doa kami. Berkati seluruh keluarga umat-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati para suami, berkati para istri, dan berkati semua orang-orang yang tinggal di tengah keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.